Tapi dia tetap begitu lagi, gitu lagi. Agak lama, mungkin dia kelamaan begini nih. Saya nengok begini, katanya pocik bang. Cuma mukanya itu begini nih. Jadi badan nggak kelihatan, cuma muka gitu loh, mukanya kayak ketawa gitu tuh. Itu bener tadi si Mbak L ada di situ. Bener Bu. Demi apa bang? Demi Allah Bu. Emang kenapa? Bang, tadi yang lewat di depan saya itu siapa? Dia larinya ke ruangan yang kita tidur di situ bang, buat karyawan. Saya bilang gitu. Ibu ngaco orang dari tadi di sini makan. Kan ibu tadi ngambil kotak di sini. Jadi saya penasaran. Tuh perasaan tuh si ibu udah pulang, tapi suaminya nggak ada. Pas saya deketin, kok belakangnya bolong. Jadi makan nasi goreng, makan fettuccine, jadi keluar. Jadi saya teriaknya, saya teriak Sin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Di mana narasumber kita ini pernah bekerja di suatu restoran dan di situ ia mendapatkan teror yang sangat menyeramkan. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Dewi. Bang Ale. Gimana kabarnya Kak Dewi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bang Ale ya Kak gimana? Dewi. Sehat. Alhamdulillah ini sehat banget, ini luar biasa. Kuat. Oke, Kak Dewi, sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi Kak Dewi ini pernah bekerja ya di restoran. Itu lebih tepatnya di wilayah Bekasi. Masih di wilayah Bekasi. Ya. Oke, Kak Dewi udah siap buat cerita? Insya Allah. Udah ya? Siap. Alhamdulillah. Oke. Kalau gitu tunggu dulu karena ada yang mau lewat setelah yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Kak Dewi, kalau udah siap, silahkan. Ya Bang Ale, pertama tuh saya kan punya kantin tuh bangkrut. Terus saya pastikan saya nyari kerjaan kan. Saya info katanya ada temen ngasih tahu, Dew, lu mau kerja nggak? Mau. Di mana? Resto di sini. Lokasinya di mana? Dekat kok, daerah Bekasi gitu. Akhirnya saya datengin dong. Ya udah minta alamatnya. Oh saya tahu di resto, namanya Resto N. Saya tutupin dulu ya Bang. Saya pertama ke resto yang satunya. Saya bilang dong, ngubungin salah satu office di situ kan. Saya hubungin, Bu, saya udah ada di lokasi. Ibu di mana? Pertamanya itu. Emang di mana? Saya di depan. Saya tunggu lama. Akhirnya saya nggak ketemu. Saya pulang lagi. Besokannya saya datang lagi. Saya tanya teman saya, ini restonya di mana? Saya bilang, kok saya ketemu sama si ibunya, Ibu N. Saya sebutin Ibu N aja ya. Bukan, emang lu di mana? Gue di sini, daerah ini. Bukan di situ. Satunya lagi. Ya udah, akhirnya saya cari-cari. Bener nggak ya? Saya lihat, perasaan saya nggak pernah ngelihat ini ada resto di situ gitu. Awalnya tuh kan. Akhirnya saya ketemu lah sama office semua. Terus saya
dari office tuh ngomong udah siap untuk besok kalau kerja, yuk kita ngelihat restonya. Jadi saya dikelilingin tuh, nih restonya, nih bar, kitchen, terus untuk HK ini di sini housekeeping ya. Oh baik Bu, tapi besok siap nggak? Siap. Kamu pakai seragam hitam ya, pokoknya judulnya hitam pakainya. Oh siap Bu. Pokoknya yang nyaman sama kamu sepatu juga gitu kan. Udah saya karena udah siap kan. Setelah itu saya pulang. Besokannya saya kerja tuh. Tapi ini bang, saya dewe ya, bukan karyawan. Jadi dewe kan sewaktu-waktu dipanggil untuk masuk gitu. Jadi nggak tiap hari. Freelance, gitu. Freelance, iya. Saya dapat shift jam 2 untuk masuk. Besok masuk jam 2 ya. Ya udah. Nah, kebetulan saya ngeliat udah habis resto. Besokannya saya masuk, saya diajarin dulu dong sama yang seniornya yang karyawan. Ini caranya begini-gini. Pertama saya HK dulu gitu, karena karyawan masih banyak kan. Waktu itu ada berapa orang gitu karyawan itu waktu itu. Soalnya di restonya aja 3, di bar 1, di kitchen aja ada 3. Jadi HK-nya itu ada 2. Saya mah, tapi dia bolak-balik dia. Tuh orang itu yang senior. Saya dikasih tahu ruangan-ruangannya yang harus dirapihin kan. Ruangan ini. Dari awal saya ngerapihin juga kayak seperti di bar. Kok hawa udah nggak enak gitu. Hawa. Tapi saya hiraukan gitu kan. Di ruangannya resto. Saya masih belum itu. Akhirnya saya kasih tahu dong, kalau ke toilet untuk tamu di sini nanti setiap itu dibersihin. Emang berbentuk lorong bang. Lorong. Saya juga ngeliatnya juga, kok kenapa toilet berbentuk lorong ya? Perasaan tuh nggak enak aja di situ. Setelah itu saya rapihin semua, rapihin tuh masih seperti biasa karena saya datang lebih duluan kan. Hari-harinya saya rapi semua masih biasa gitu. Sempat saya ribut juga, namanya senior ya, sok berkuasa. Jadi saya pas waktu itu dibarengin masuk sama dia jam 2. Saya tuh dipanggil karena saya gantiin untuk di kitchen. Saya suruh bantuin untuk chefnya. Saya masuk, dia datang, dia marah-marah kan. Bu, ngapain masuk? Kata dia. Loh saya dipanggil. Gue dewe, lo karyawan. Saya bilang gitu kan. Kalau lo tiap hari, kalau di sini diperluin, gue masuk. Tugas gue di kitchen hari ini, bukan di HK. Saya gituin kan. Kalau lo nggak terima gue pulang. Saya gituin. Akhirnya saya laporan dong. Laporan ke chef. Chef, saya diusir suruh pulang. Saya gituin kan. Kata chefnya, ngapain Bu pulang? Orang ibu dipanggil kok. Disuruh si bapak manajer. Dia bilang, oh ya udah ngapain Bu? Orang saya di sini nggak ada orang Bu, ngebantuin. Si Bang J nggak masuk, si Bang A nggak masuk katanya. Maka saya perlu ibu. Ya udah deh Pak. Habis saya kesel Pak. Jangan mutang-mutang dah senior dong. Saya diginiin. Saya bilang gitu kan. Udahlah hari-harinya udah itu. Dia nggak nanya sama saya, bodo amat. Gue di sini kerja, gue dipanggil, ya kan. Kalau mereka perlu, saya panggil. Kalau mereka nggak perlu, ya udah. Berarti udah cukup dong karyawan yang ada. Hari-hari biasa seperti biasa, saya rapihin semuanya. Namanya anak baru ya. Saya makan di belakang. Saya berteman sama laki-laki, sama orang kitchen, sama si bapak chefnya itu tuh. Saya cerita pertama awalnya tuh, saya duduk di belakang. Saya udah kelarin semua dong, semuanya resto udah rapi semua. Saya duduk di belakang. Saya duduk di belakang sambil main HP. Orang kitchen juga sebenarnya lagi nggak terlalu repot amat sih gitu kan. Biasanya saya suka bantuin ke kitchen lari kan. Tapi hari itu tuh saya tumben, saya diem di situ. Karena habis makan, saya main HP. Kok perasaan saya nggak enak gitu. Ada apaan gitu.
Ini kan ujung sininya kan kelihatan Bang. Saya ngelirik gitu, kok kayak ada. Nah di sebelah sana saya tuh ada kayak gas gede gitu loh. Gas gede, itu ada yang ngelongok di situ. Kepalanya doang begini. Saya beginiin, nggak ada gitu kan. Saya main HP aja. Tapi saya nyebut gini, lo jangan iseng. Gue di sini cuma karyawan. Lo diam aja ya. Kita sama-sama. Saya bilang gitu kan. Tapi dia tetap begitu lagi. Agak lama. Mungkin dia kelamaan begini nih. Saya nengok begini. Gak tau ya poci Bang. Cuma mukanya itu begini nih. Jadi badan nggak kelihatan, cuma muka gitu loh. Mukanya kayak ketawa gitu tuh. Saya bilang jangan iseng. Saya di sini kerja. Akhirnya saya lari ke kitchen. Orang kitchen nanya, Bu kenapa lari Bu? Bang ada poci Bang, ada poci. Saya bilang di mana? Itu udah ketabung situ. Saya bilang gitu. Masa sih Bu ngapain di situ sendirian? Dibilang kan di kitchen ada 3 orang Bang. Saya sendirian di situ kan. Makanya orang-orang situ kan laki semua tuh kitchen. Udah Bu diam aja di sini. Malam Jumat Bu. Astagfirullahaladzim, saya nggak ngeh itu malam Jumat kan. Udah Bu diam aja di sini. Bentar lagi kan kita tutup. Kita tutup itu jam 11 ya. Karena hari malam Jumat itu kan. Kalau malam Jumat kita tutup jam segitu. Kecuali malam Sabtu, malam Minggu kita ada acara, ada DJ, ada live musik ya kan. Akhirnya saya diam di situ. Akhirnya saya bantuin kan kitchen, ngerapi-rapihin, ngebersihin ya kan. Agak lama pulang. Udah Bu besok kalau lagi di sini mending di dalam di kitchen aja. Dibilang gitu. Iya Bang, pengalaman saya. Buset dah. Bilang. Dia ketawa tuh. Mereka pada ketawa. Ya ini sih belum seberapa Bu katanya. Oh lu serius loh? Saya gituin kan. Iya Bu. Udah deh. Jangan dibikin takut. Kita biasa aja, kita sama-sama kok di sini. Dibilang. Oh ya udah deh Bang. Akhirnya pulang tuh. Hari-hari biasa seperti biasa aja. Saya ngerapihin semua gitu loh. Hari berikutnya malam Jumat juga saya lupa gitu. Malam Jumat lagi. Saya kita makan sendiri, namanya orang baru kan. Kayaknya baru 2 bulan deh saya di situ. Saya makan juga sendiri. Saya ngambil dulu nasi di kitchen. Dikasih tahu tuh sama orang office kan. Anak-anak juga ngasih tahu. Orang kitchen kan. Bu, makanan ada di kitchen ya. Ambil gitu. Saya ambil ke kitchen. Mana Bang jatah saya? Ambil aja Bu gitu. Gue mau cari paha, saya bilang. Karena saya kalau makan ayam kan paha. Kamu udah ada? Cari aja Bu. Carilah. Akhirnya saya makan di ruangan karyawan untuk makan. Saya makan sendirian. Anak-anak yang lain kemana Bang? Ada di locker tuh, gitu kan. Itu chef itu udah nggak ada itu Bang. Waktu itu ngambil libur apa kalau nggak salah deh. Apa udah keluar lupa itu saya tuh. Libur kalau nggak salah dia. Jadi tinggal yang satu Bang J sama yang pernah ribut sama saya di situ. Saya ngambil gitu, ada dia di situ emang. Saya makan akhirnya saya nggak habis. Sayang saya bawa pulang gitu. Saya ngambil ke kitchen. Bang, gue bagi plastik dong Bang. Ambil aja Bu gitu. Kayak itu aja kata dia. Kayak nggak baru tahu aja kata tempatnya. Saya ambil dong. Pas saya ambil, saya ceritain plastikin. Saya plastikin itu Simba L lewat yang saya pernah ribut. Dia kan tampangnya judes banget Bang. Saya tahu tuh. Saya ngelirik begini. Dia lagi. Tapi tampangnya diem aja. Langsung masuk ke ruangan karyawan buat istirahat tuh. Apa ya namanya ya, lupa. Ke situ agak lama saya cuci tangan. Saya udah plastikin itu makanan kan saya simpen kan. Saya cuci tangan, saya masuk ke kitchen. Saya ngomong gini. Mbak dari tadi di situ Mbak. Iya. Serius.
Iya, demi Allah, Mbak. Iya, Bang J, itu benar tadi si Mbak L ada di situ. Benar, Bu. Demi apa, Bang? Demi Allah, Bu. Emang kenapa? Bang, tadi yang lewat di depan saya itu siapa? Dia larinya ke ruangan yang kita tidur di situ, Bang, buat karyawan. Saya bilang gitu. Ibu ngaco, orang dari tadi di sini makan. Kan ibu tadi ngambil kotak di sini. Enggak, Bang, demi Allah, Bang. Saya bilang, itu si Mbak L. Maaf ya, Bang ya, saya bilang gitu. Kan lu tahu sendiri di mukanya kayak apaan. Saya gituin kan. Saya nggak tegur. Saya bilang, bodo amat. Saya gituin kan. Karena saya masih ada kesel yang dulu itu loh. Jadi bodo amat saya gitu. Gue di sini kerja. Lo kalau misalnya emang lo senioran, jangan kayak begitu cara ngedidik orang baru, ya kan? Udah saya diemin aja tuh. Saya kata, Bu, ini malam Jumat lagi, Bu. Ngapain di luar? Udah di dalam sini. Ya Allah, Bang, saya nggak tahu, nggak inget malam Jumat, Bang. Terus makanannya mana? Saya taruh di luar, Bang. Udah ntar diem aja di sini, Bu. Orang nggak ada tamu ini, kata dia. Ya udah deh, saya tungguin abang aja sini deh. Ayo, Bu, mau keluar nggak? Jadi saya ngikutin dia terus kan. Saya diwanti-wanti dia kan. Jangan keluar, Bu, jangan keluar sendiri. Takutnya itu genderuwo. Bilang gitu kan, nyerupain orang. Bang, saya baru 2 kali aja, Bang, ditemuin kayak gitu. Tuh saya baru 2 kali tuh. Yang Poci, saya ngadu juga ke dia kan. Jadi saya tuh sama dia agak deket tuh. Karena sama-sama dia orang Cirebon. Suami saya orang Cirebon kan. Jadi ada ituannya sama dia. Jadi enak gitu loh. Udah, Bu, besok-besok jangan kayak begini, Bu. Ibu mendingan kalau makan di sini, kalau enggak kita bareng-bareng. Ya deh, Bang, 2 kali, Bang, kayak begini kan. Udahlah, setelah itu lama gitu. Saya dikirain saya tuh yang horornya itu di dalam, di ruangan kita makan, ya kan. Saya masuk ke dalam itu tuh udah lama lah saya di situ. Dari tadinya rame karyawan, saya dewe, ya kan. Lama-lama sedikit, Bang. Jadi karena sepi pengunjung kan, kayak di situ. Nah sebelum itu juga saya tadinya juga nggak pas masuk. Saya pernah ngomong sama suami deh. Kalau panggilan suami kan Dot nih, Dot. Kok perasaan nih kalau masuk ke resto ini hawa dari luar itu kayaknya gelap, nggak enak gitu loh, ya kan. So tahu loh, kata dia. Coba dong ditengok, lihat dong. Saya sotoy banget juga kan. Walaupun begitu-gitu suami kayak agak rada-rada ngerti gitu kan. Iya sih, dibilang gitu. Udahlah, saya masuk lagi. Itu karena lama-lama karyawan udah nggak ada itu, Bang. Jadi horornya itu tambah. Jadi aktivitas dia yang saya bingungin itu, kok dia bisa ngegeser? Berarti auranya dia kuat dong. Setahu saya kan makhluk halus itu kalau seandainya dia bisa megang, bisa gerakin, berarti energinya dia kuat. Itu yang saya bingungin. Suatu ketika teman saya tuh telepon, Dew, lu di mana? Udah kerja di mana? Resto ini. Gue makan di rumah, di warung lu di tujuh resto lu. Ayo dong makan biar rame. Dia bilang gitu kan. Ya udah, alamatnya di mana? Saya kasih alamatnya, patokannya ini. Dia telepon terus. Dew, kok restonya nggak ketemu gua, katanya. Ada di situ, kita bilang gitu. Pokoknya deretan si ini. Saya ceritain gitu kan. Nggak ketemu, Dew, nggak ketemu. Akhirnya dia makan di tempat lain. Dew, gua nggak sanggup nyari. Soalnya buat putar balik macet. Bilang gitu. Gua makan di tempat lain. Akhirnya dia makan. Sambil penasarannya dia, akhirnya dia balik lagi. Baru ngelihat itu. Di situ ada resto. Dew, gua ngelihat restonya di situ. Gua udah berkali-kali lewat di situ, nggak ketemu, Dew. Itu awal situ. Berarti omongan saya yang saya cerita sama suami itu berarti benar, kan? Dari depan auranya, gitu kan? Udahlah setelah itu. Jadi saya berpikir ini pasti ada apa-apanya. Saya cerita dulu pertama, itu kejadian belum di resto ya.
Saya cerita ke office, Bu En, maaf dong Bu, Ibu percaya nggak ada dunia lain? Percaya. Maaf banget Bu, teman saya kemari bilang ini resto itu tutup, nggak ada resto di situ. Ini ada apa Ibu? Kalau menurut saya sih sini auranya gelap, jadi orang nggak kelihatan. Masa sih Bu Dewi? Iya. Udah dong, dia tidak menghiraukan kan. Hari-hari berikutnya saya ituin lagi ke resto. Tambah sedikit aja Bang yang masuk. Terkadang-kadang cuma saya berdua sama. Jadi serabutan semua harus bisa. Tadinya rame tiap malam Minggu, malam Sabtu. Itu tadinya rame Bang. Jadi kalau seandainya habis, pernah ada, itu masih rame juga deh. Di pas habis acara, setiap pada acara kita panggil yang dewe-dewe lain kan. Jadi buat untuk ngebantu. Jadi kita itu dewe. Karyawan sebagian satu-satu keluar karena untuk operasionalnya kali kan. Karena untuk pemasukan gak ada. Dari situ horornya tambah kelihatan karena orang lama-lama habis. Kita lagi ngobrol-ngobrol. Itu berapa orang tuh? 3 orang, 4, 5. Besok mau ngadain acara, ada yang ulang tahun di situ. Kita sambil ngelipetin tisu, piring-piring, kita duduk bareng-bareng nih. Lagi ngobrol-ngobrol, agak lama, kursi ketarik. Krek, kursinya itu kan dibuat dari besi. Dia. Makanya saya anehnya itu, kok dia bisa nyentuh itu kan bisa ngegeser. Saya diemin tuh, orang-orang pada ngomong, ih kursi ngegeser itu 5 orang itu ngelihat semua. Saya juga ngelihat, astagfirullahaladzim. Terus saya yang lainnya ngomong gini, jangan iseng dong kalau mau ikut ngobrol, ayo gituin kan. Tapi jangan asal geser aja, ayo duduk. Akhirnya saya gituin dong. Orang mereka bilang, buset, si Bang J tuh, Bu, kuat juga ya, bisa ngegeser kursi. Tuh kan Bang, gue bilangin apa Bang? Ini kita rame-rame. Gua kemarin ngeliat si Mbak El sama Poci, gue sendirian, ditampakin lagi. Iya, parah nih. Ini sebelum berapa Bu? Gak seberapa. Dulu lagi rame juga, aktivitasnya juga serem Bu. Lu jangan cerita sama gue deh. Kalau yang lama-lama, itu mah dulu kamar mandi gak di situ Bu, toiletnya. Itu yang bekas gudang tuh, tadi toilet. Itu banyak kadang-kadang suka ditimpukin. Dulu manajer dulu katanya, dipanggil namanya. Masa sih Bang? Itu dia Bu, makanya sekarang jadiin gudang. Jadi kayak kursi-kursi udah patah, itu masukin ke situ. Jadi kan hawanya tambah ngap gitu loh. Jadi kalau seandainya habis acara tuh, kalau misalnya kursi kurang, kita keluarin dari situ. Gitu loh. Emang kalau saya ngeliat di situ, hawanya nggak enak. Pernah security tuh pas kita mau acara tuh malamnya, besoknya kursi-kursi kan harus ditaruh kan. Ditaruh, dia masuk, Bu nggak berani ah. Lu kenapa sih Bang? Lu bisa ngeliat nggak? Gue nggak bisa ngeliat. Dia bilang gitu kan. Itu ada yang duduk. Lu permisi aja. Dia bilang gitu. Gue nggak bisa ngeliat Bang, tapi ngerasain iya. Digituin kan. Udah ngambil itu deh, misi. Akhirnya saya ngituin kan, misi ya, jangan ganggu, saya mau ngambil doang kursi. Akhirnya ditatain begitu. Tutup lagi, tutup lah lagi sama dia. Makanya kata si Bang J, situlah Bu, dulu toilet itu di situ. Udahlah, besokannya acara. Kebetulan acaranya itu dari kantor anak saya. Jadi anak saya tuh bikin acara itu di situ. Kan sebelumnya kan, mah di restoran makanan enak-enak nggak? Enak. Chefnya soalnya enak makanannya gitu kan. Kadang-kadang kan saya suka nyobain kan. Chef cobain dong gitu kan. Chef besok anak saya, kalau misalnya itu ya.
gurame asam manis, dia bilang gitu kan. Tenang Bu Dewi gitu. Nah besokannya anak saya tuh acaranya, udahlah rapin. Anak saya kan agak bisa, dia bilang ini nggak enak mah, nggak enak. Dari situ akhirnya saya kalau setiap habis kejadian tuh saya ngomong sama dia, Nok, mama sering banget ngeliat Nok, emang ada mah, aku nggak mau konsentrasi. Kalau aku konsentrasi banyak tahu nggak mah? Masa sih? Aku nggak mau. Anterin dong mah ke itu toilet. Akhirnya saya anterin. Di sini ada. Bilang ada mah. Udah kamu jangan cerita. Ini kerjaan mama sehari-hari. Aku nggak mau cerita di sini. Nanti dia marah. Soalnya kalau ngelihat sesuatu anak saya langsung cerita, itu akan marah dibilang. Cuman dia doang yang karena dia tahu kan. Jadi saya di antisipasi mama jangan ngomong dulu. Nanti dari luar sini. Oh ya udahlah setelah anak saya selesai sampai sore. Itu masih banyak itu pas anak saya itu. Pada dipanggilin kan karyawan juga kan. Agak lama yang karyawan nggak mau dong lembur pulang. Karena apa? Nggak dapat itunya. Cuma diganti sama jam liburnya dia. Kalau yang dewe kita dapat per jamnya. Tepat malam Jumat lagi itu. Saya tinggal 3-an bang. Di kitchen cuma 1. Si chef udah istirahat. Nggak mau. Si chef tidurnya di situ. Kitchen 1, yang dewe sama orang bar. Jadi saya bertiga. Saking karena capek kan. Pertama tuh kita istirahat dulu di kitchen bertigaan tuh. Perempuan sama saya sendiri, sama security 1. Karena dewe ada security dewe kan. Istirahat agak lama. Bu, daripada kita di kitchen, kita di itu yuk resto. Saya di resto. Bareng-bareng di kasir duduk. Kita karaoke yuk gitu. Akhirnya pakai karaoke itu. Kita nyanyi-nyanyi. Gak tahu dari pintu belakang aduh. Buah. Itu kenceng banget itu. Terus itu si Bang A dia ngomong, Bu, ada yang gedor. Kurang ajar nih. Bang lu jangan sotoy banget bang. Itu takutnya dari belakang penghuninya. Lu gak enak, hawanya udah gak enak nih bang. Ini malam Jumat Bu. Udahan deh, kalau enggak kita nyanyi. Enggak, gue penasaran kata dia. Akhirnya dikebrok lagi sama dia kan. Woi, gituin kan. Udah bang, matiin. Kita duduk depan yuk. Akhirnya saya duduk di depan barengan tuh sama security. Ketinggalan kan kalau misalnya ada tamu kan ketahuan kan. Jadi kita buru-buru masuk gitu. Jadi kita ngobrol di security. Dia bilang, buset bang, kita bertigaan bang. Di situ di dalam. Yang lainnya pada pulang, kita dari pagi loh. Dia bilang. Dari pagi gitu, dari banyak orang, tahu sepi. Kita nyanyi-nyanyi begini dia marah. Ya bu, udah biasa. Saya kalau di bar, ibu mau tahu nggak di bar itu anak kecil bu lewat. Ya lu, saya bilang gitu, nah gua. Udah kalau kitanya berani, dia nggak bakalan ganggu bu. Karena saya dewe kan duluan saya sering baca Al-Fatihah. Jadi saya kalau bengong tuh sebenarnya saya baca kadang-kadang lagi main HP gitu kan. Al-Fatihain gitu. Orang tua saya buat diri saya ya kan. Al-Fatihah kok lama-lama saya sering Al-Fatihah apa itu gitu. Tapi enggak juga kan, apa ngebuka sensitifnya saya jadi dia aktivitasnya lebih itu ke saya kan. Gitu loh. Jadi ada aja dia gitu loh. Isengnya dia tuh. Maksud saya menjaga diri saya satu biar saya dipakai terus gitu loh. Jadi biar besok dipanggil gitu kan. Jadi kan sistem saya tuh harian ya kan. Jadi saya ituin aja Al-Fatihin saya, orang tua saya. Cuma saya bilang ke orang tua saya, Pak, Ma izin, sekarang udah kerja, kantin udah tutup. Emang udah tahu sih bapak saya itu. Jadi kita nggak bisa ngembangin ini. Akhirnya saya kerja itu kan. Saya Al-Fatihain, kok tambah itu aja ya. Akhirnya besokannya saya seperti biasa dipanggil tiap hari tuh. Karena kan dikit-dikit udah nggak ada kepapas kan. Karena
biaya operasionalnya nggak ada kan, atau dulu di sini rame kok lama-lama bisa seperti ini gitu loh. Saya tugas dengan sama, jadi saya nanti ke kitchen, saya ke resto, saya bantuin yang lain, pokoknya semua tuh harus serba bisa. Nanti kalau ada tamu saya resto ngasih ya kan, untuk ngeladenin. Nanti yang kasir bisa lari ke bar itu udah nggak ada orang. Si Bang L itu akhirnya keluar dia, karena lama-lama kan dia juga dewek juga kan, ya malum lah, biar dewek juga kita dikasih tadinya tuh ntar berapa hari baru dikasih, saking karena biaya operasionalnya udah nggak mencukupi kan. Saya ceritanya sama si R ini, anterin yuk ke toilet, bantuin ngeliat-liat, yuk bersihin yang mana dulu Bu, kita ke itu aja, ke toilet laki, ayo. Udah dong ke toilet laki, saya beresin. Kok ada pintu yang gubrak ya? Iya Bu. Pas saya ngomong gitu udah berhenti, jadi posisi dia ngenutup. Saya datang balik, yuk ini toilet laki, udah kita ke perempuan. Pas saya ke toilet perempuan yang satunya, saya lagi bersihin, itu dimainin lagi, wah. Saya lari tadinya tuh. Nah teman saya gini, Bu jangan lari. Gue penasaran deh, kayaknya gue lihat di situ ada yang mainin. Masa sih Bu? Terus gue balik lagi ya. Saya balik lagi, saya buka, lari, anak kecil itu yang mainin. Saya bilang gitu kan, baru lari kan. Nah si Bang J nanya, ada apaan? Pintu ada yang mainin. Saya bilang gitu kan, kubrak bro. Sampai saya lari kan, jangan pada iseng dong. Saya bilang gitu, kita sama-sama, jangan kayak begini. Ayo, kalau lo mau ngebantu, jangan seperti ini. Akhirnya penggantian chef datanglah. Dia orangnya agak berani itu. Saya kerja bertigaan sama chef itu. Dia juga ngomong, kayaknya dia agak rada-rada bisa deh. Kayaknya di sini banyak ya. Emang Bang. Dulu saya pertama di sini berapa hari, udah diketemuin. Takut dong. Ya sebenarnya sih takut nggak takut, tapi kata-kata orang di sini yang udah lama, ya kalau kita yang takut malah tambah jadi, tuh kan. Iya sih Bang. Udahlah, bareng sama dia. Terus kita ada acara lagi, saya ngerapihin lagi, beres-beres semua. Saya beres-beres itu lagi, saya lihat kursi bergerak lagi, saya ngepelin, yang nyapuin sama Bang E itu. Bang E yang nyapu apa saya yang ngepel? Saya nyapu deh. Ini ngepel ya. Ya udah, saya ngepel. Baru berapa meja saya pelin, itu meja kursi yang dia geser. Krek. Saya lihat banget itu pas ngegesernya itu. Belum lama saya dari pelan itu. Saya bilang, kok ini bergerak? Saya bilang gitu. Terus si Bang ngomong, nah itu ada orang gede tinggi tuh, katanya gitu. Waduh, jangan iseng dong, kan lagi dirapihin. Tenang ya, ini kita rapi kok. Mungkin karena dia ngelihat nggak suka kotor kan, gitu. Dia ruangan itu harus bersih. Saya lagi rapihin itu sebenarnya. Iya, tenang itu kan. Udah rapi semua. Saya 2 orang itu, bertiga lagi sama kasir kan. Itu agak lumayan, ada 4 orang, nggak 3. Tadi juga saya juga nggak ngerti juga kok ini harus ada bunga sedap malam ya dipajang di kasir gitu kan. Kok selalu itu ntar ganti lagi. Ada dupa juga, saya juga nggak ngerti kan. Kayak gitu. Nah ketemu yang chef yang baru itu, dia ngerti itu. Bu, kayak nggak beres ya. Masa sih Bang? Besok malam Jumat apa sih? Gua kagak tahu deh, nggak ngerti. Saya bilang gitu kan.
itu deh, mau meditasi. Terserah, pengen tahu ada apa di sini. Ya udah deh, terserah lu. Kita ngobrol tuh sama security juga kan. Jadi kadang-kadang saya tuh suka nongkrongnya sama chef juga, karena sepi kan. Saya nongkrong di depan. Iya tahu sepi. Gimana ya bang ya? Jadi kita bertiga tuh merencanain gimana supaya bisa rame lagi gitu loh. Ayo kita bangkit gitu loh. Masa dulu bisa rame sekarang sepi. Apa saya taruh karaoke bang ya? Karaoke saya bawa ke sini. Saya bilang, karena kita kan nggak bisa untuk bayar live musik sama DJ. Ya udah bu, coba aja ngobrol dulu sama Bu N di office. Ya besok deh saya ngomong, ibu yakin pengen gratis taruh karaoke ibu di sini? Yakin bang? Saya bilang, emang sih saya biasanya suka sewa-sewain itu karaoke, tapi nggak apa-apa lah. Kan kalau misalnya sini rame kita juga kan enak bang. Ya siapa tahu bang. Bonus-bonus sambil bercandaan kan, bertigaan tuh kan. Diketawa sih bisa aja ibu. Makanya bang kita nih jangan sampai ini tutup. Kita bilang gitu kan. Ayo kita punya apa lagi, ide apa yang harus kita ituin. Kok kenapa gitu loh. Itu saya bertigaan gitu tuh. Jadi berpikir bertanya-tanya gitu loh mas chef gitu kan. Sama security juga. Saya tuh sekarang tuh kalau misalnya kerja itu tuh jadi kita tiga-tigaan tuh untuk ngobrol. Tadinya rame jadi sepi, jadinya kita bertigaan kan. Yang satu mah kasih di dalam aja. Saya bilangin, lu nggak takut di dalam? Oh jangan aku takutin aja. Bodo amat, gue mau ke depan. Itu ngobrol ituan kita harus gimana. Akhirnya saya ngobrol sama office, Bu. Boleh nggak saya taruh karaoke saya di sini? Jadi untuk menarik pengunjung datang. Bu Dewi yakin? Ya kita bismillah bu. Siapa tahu kan kita malam Sabtu, malam Minggu nggak ada, jarang-jarang tamu. Ya terserah Bu Dewi itu kan. Udahlah saya taruh karaoke. Terus manajer saya juga tahu. Tuh manajer saya juga udah jarang-jarang masuk. Kecuali kalau ada event di situ dia baru datang. Ya kan saya juga kasihan kan, dia jauh rumahnya. Mungkin karena ongkos juga kan. Udahlah saya taruh karaoke. Cek sound. Ada teman saya si Se tuh nyanyi. Saya ikut masuk dalam rame-rame itu di situ. Saya security, Bu N yang office, sama Sisin kan di situ. Dia nyanyi, Sin, coba lo cek sound. Dia nyanyi. Saya masuk, dan security juga masuk. Dia ngomong gini, Bu, denger nggak? Ada apaan bang? Ada suara anak kecil nyanyi. Dia denger, saya nggak denger, gue nggak denger bang. Tapi yang lain ada yang denger. Dengar, yang termasuk si Sinnya ini. Ya gue dibarengin nyanyi ada anak kecil gitu. Dia sambil ketawa-tawa. Terus saya bilang, oh mau nyanyi. Jadi setiap saya ketemu itu pasti saya nyebut gitu. Ayo kalau seandainya mau nyanyi, tapi jangan ganggu ya. Udah akhirnya berhenti tuh suara nyanyinya dia. Udah bagus sound gitu kan. Akhirnya udah dong. Udah saya kasih gitu, tapi masih begitu aja. Tapi ada event lagi. Alhamdulillahnya kalau ada event yang dewe-dewe yang itu kita panggil. Karena yang itu nggak mau dong. Yang dewe-dewe yang tadinya pertama dipanggil terus tuh, akhirnya datang untuk ada event waktu itu, event musik kalau nggak salah di DJ dia di situ. Nah sampai malam tuh saya suruh lembur sama manajer saya, bisa nggak lembur? Siapa? Jadi mata saya mata kalong, karena duluan kan kalau pulang jam 2 jam 3 kalau lagi rame kan, waktu masih rame-ramenya itu kan. Ya udah deh ibu sampai jam 12 aja kalau nggak gitu. Oh ya udah siapa?
Udah dong saya siap, saya di belakang gitu. Kitchen tuh tutup jam 11 sudah tutup, nggak terima orderan. Pulang satu-satu, saya nongkrong lagi di security. Agak lama saya masuk lagi. Itu suara kayak ada yang pecah, kumprang. Saya nyariin apaan yang pecah ya. Terus manajer saya keluar, Bu, apa yang pecah? Gak tahu Pak, gak ada yang pecah di sini. Saya cari sekitar situ kan, enggak gitu. Udah dong saya diem lagi. Saya ngobrol lagi sama security. Bang, apaan bang? Yang itu? Gak tahu. Oh aneh. Udah lu depan lagi. Ngapain? Takut ada tamu lagi lo yang datang. Soalnya lagi rame kan, musik kan. Udahlah dari situ akhirnya saya pulang dong. Saya izin, Pak saya udah boleh pulang ya, udah jam segini. Ya udah pulang Bu katanya. Udah waktunya. Pas saya tutup dari resto, saya keluar bunyi lagi kumprang. Saya penasaran kan, di mana sih bunyi? Saya lihat cek di toilet office. Kaca office itu dia bergaris gitu tuh. Jadi kayak orang nimpuk, tapi nggak semuanya jatuh. Jadi separuh gitu. Saya bilang akhirnya, Pak, itu Pak di kamar di toilet office kaca. Tuh kok bisa ya kayak gitu? Gak tahu Pak, saya pulang ya Pak. Pulang akhirnya. Itu lagi rame ya, jadi bisa aktivitas dia lebih banyak kan. Udahlah, saya pulang besokannya cerita apaan yang pecah itu tuh. Tanya dong security, lo mau tahu nggak bang semalam yang pecah tuh? Iya tadi dibenerin tuh sama Pak J. Dia juga bingung, masa sih dari getaran DJ kita bilang gitu. Kita kan DJ kan udah sering kemarin-kemarin, nggak mungkin sampai ngejatuhin itu kaca. Dia bilang pertama kan lo denger kan kumprang tapi nggak ada. Iya sih. Kedua itu pecah begitu. Iya tadi benerin tuh, nggak mungkin juga kali katanya dia. Udahlah agak lama ketemulah bulan puasa itu. Bulan puasa kan kalau saya kan kalau habis ngerapihin semua kan siram-siram semua itu semua. Saya ajak ngobrol pohon-pohon ya kan. Kan katanya kalau diajak bicara kan pohon itu kan dia makhluk hidup kan. Sampai pohon rambutan, depan situ ada pohon rambutan. Pohon rambutan saya siram terus. Itu kadang-kadang suka security ngeledek tuh. Bu, ngapain ngobrol aja lu? Ngobrol sama rambutan bang, lo gila lo. Lo gila lo Bu katanya. Lo jangan gitu lo bang, lo kan sering juga kan lo di sini. Iya sih Bu. Saya siram kadang-kadang. Saya panggil permisi ya. Manis, saya siram. Nanti kamu buahnya biar banyak ya. Jadi saya bicara sama dia. Udah selesai itu, mau bulan puasa itu banyak rambutan. Jadi masuk lagi tuh yang orang bar, si A sama saya sama kitchen tetap satu. Masuk di situ, ceritanya kita namanya bulan puasa, kita ngambil buah yuk di situ. Ambil lah pohon rambutan di situ banyak. Nah si bang ini dia jatahnya libur, nggak tahu security. Saya udah bilangin, lu kalau ngambil rambutan lu pamit. Dia biar begitu aja kan ada itunya loh di situ. So tahu lu Bu. Lu kan karena sering diliatin kan, bukan masalah gue sering diliatin. Tapi perasaan gue nih kayak ada yang bilang pamit dong, pamit. Bekasnya lu rapihin. Dia bekas daun-daunnya tuh gak pernah dirapihin. Udah ngambil malamnya itu security malam itu dikerjain bang. Dari pohon rambutan ada yang ketawa, ada yang lari dari situ, dia kejar. Nggak ada. Saya lagi ngobrol bertiga juga itu, security sama kitchen. Lagian lu kebiasaan katanya. Bukan gua bang yang ngambil, tuh bocah-bocah lu pada nggak ngomong. Udah gua bilangin. Setelah itu tuh saya sering ngobrol bertigaan tuh, security juga ngomong di situ.
mau ada ituan kan, kita bilang, bang kenapa sih bang ini kayak begini, lo mau tahu nggak asal usul sini? Kenapa emang bang? Dia juga pertama masuk kerja juga seperti digituin bang. Jadi kamar mandi, toilet untuk karyawan deh, dia di situ. Abis dari kamar mandi keluar orang gede tinggi di situ, dia kabur kan. Terusnya akhirnya si bapaknya security situ, dia bilang, gue bilang sama si babe, be tadi ketemu ini gede tinggi, lo bilang gue anaknya babe, lu gak ngomong begitu, besokan gue diketemuin lagi katanya. Sotoy lo, gue ngomong begitu katanya. Lu mau kemana lo katanya. Tapi dia larinya kemana bu? Larinya ke pohon itu. Tuh dia bang, ini kenapa sih bang, kok bisa kayak begini? Satu, aura depan itu gak enak. Kedua, di dalam tuh aktivitasnya bang, itu kayaknya masa bisa itu semua geser, bisa segala macam. Kelihatan bayangan gede tinggi. Itu penghuninya itu gede tinggi, dibilang. Di dalam bar itu anak kecil penghuninya. Sekitaran situ bu, ibu tahu nggak belakang ini? Belakangnya itu kali. Jadi aktivitas dari kali lari ke sini. Sejarahnya ini, resto ini dulu bukan resto. Dulu ada mantri di situ, pasiennya banyak. Terus bang, apa hubungan ada kamar mayat? Kamar mayat sih enggak. Jadi tuh mantri itu dia kayak apa sih yang Jawa itu loh? Kejawen. Kejawen. Jadi dia punya keris itu. Jadi dia tiap malam tertentu itu dia suka mandiin, kasih makan gitu. Masa sih bang? Iya bu, gue nggak pernah lewat sini tuh, nggak pernah di sini ada mantri loh. Kita bilang gitu kan. Dulu ada bu, ibu dulu sini tinggal tahun berapa? 87, dibilang. Itu ada bu, itu mantri itu rame banget bu, dibilang. Itu jadi dia sering, karena mungkin auranya dia. Nih gue diceritain juga nih bapak gue katanya, tiap malam itu dia tertentu dia mandiin, dia makanin. Udah itu pertama tuh istrinya meninggal agak lama. Si mantrinya itu meninggal, anaknya nerusin, nggak rame. Dibilang gitu, karena bapaknya tuh tiap malam tertentu itu. Jangan pakai itu kali bang ya, kagak ngerti deh pokoknya kata dia. Lu kan orang Pejawen begitu kan begitu katanya. Nah itulah akhirnya dibeli ini tanah ini. Ditanya dong sama anaknya, buat apa ini tanah ini? Dibilang buat resto. Oke boleh buat resto, tapi namanya boleh nggak ditentuin sama dia. Boleh resto M atau L, dibilang gitu. Tinggal pilih itu. Pertama memilih yang L. Katanya dulu L nggak begitu rame. Akhirnya yang ke M itu rame. Dan rame ini bu, tadi pas ganti itu harus disebutin itu resto itu rame. Mungkin dari situ lah bu, dia yang punya itu masih ada di situ di dalam, ya kan? Terus dari luar masuk, jadi dia betah di dalam situ. Energinya kuat itu mungkin dari yang pertama itu keris itu dia ada di situ, masih tertinggal di situ. Terus saya bilang, ada yang ketemuin keris nggak di dalam sini? Kalau seandainya itu nggak ada sih, tapi cuma itu dia. Jadi kumpulan dia itu tuh diem, karena di sini juga kan kita nggak apa namanya, mungkin nggak ngasih makan. Itu melatih apaan bang? Kok setiap itu melatih? Ya itu dia harus ada melatih.
itu yang si istrinya tuh seneng melatih. Jadi setiap itu di kasir tuh selalu ganti, berapa hari sekali harus ganti melati. Kayak bunga sedap malam apa ya? Sedap malam. Dia pakai gituan. Oh ceritanya begitu bang dari dulu. Kayak gitu bu. Makanya ibu sering itu kan. Iya. Makanya gue juga gitu. Nah itu. Jadi awalnya tuh punya mantri itu. Karena udah lama di situ mungkin kan. Yang punyanya udah nggak ada, meninggal, jadi dia tetap di situ. Jadi mungkin tetap di situ. Waktu kita lagi ada orang aja, aktivitasnya dia banyak. Apalagi sekarang tutup bang, agak lama akhirnya tutup kita. Padahal tadinya tuh ada pelanggan juga. Oh ya satu lagi pelanggan saya datang tuh bang, karena ada kan tuh dia orang itu lama. Dia bingung, kok di sini sepi ya? Kenapa? Ganti owner? Iya cuma ganti ke adik ke kakak, bilang. Udahlah. Ada karaoke-nya ya? Iya. Ayo bu nyanyi. Enggak katanya. Mbak aja nyanyi gitu. Udah dong. Dia berkali-kali dia ke situ nyanyi. Nah udah ketiga kalinya itu saya masih Sin pas barengan tuh ketemu. Saya di situ. Dia makan dong itunya dia, favoritnya dia di situ. Fettuccine, nasi goreng, ya kan. Udah deh saya bantuin ke kitchen kan, saya kasih dong. Dia udah nyanyi, udah kelar itu. Agak lama pulang. Jam 11-an tuh. Kita kalau misalnya itu walaupun 2 orang kita tungguin kan. Biasanya kalau misalnya sama kasir yang satunya, kadang-kadang udah ditutup ya, udah kita yang ituin kan. Ini saya enggak. Udah dong di situ. Akhirnya agak lama dia makan. Pikiran saya dia pulang beneran kan, udah selesai kan, minta bilnya dong berapa gitu. Si Sindal ngasih ini, saya keluar dulu dong. Dia bilang mau kemana? Mana bu? Keluar dulu ah. Saya keluar karena dia udah pulang dong, mau pipis dulu ah gitu kan. Udahlah ke pipis dulu. Agak lama saya masuk perasaan saya itu orang si ibu pulang. Tapi saya lihat kok dia ada lagi di dalam, tapi suaminya mana? Saya kan bingung kan. Saya samperin. Kok dia lagi makan? Kan dia madep ke belakang. Saya kan dari luar itu yang meja makan karyawan, saya turun dari situ. Saya deketin. Dia arahnya di meja berapa deh? Yang ujung situ tuh. Dia bisa senderan, itu ada kursinya kan, bagus tuh kursinya bukan kursi yang kayak yang ditarik yang bunyi itu. Jadi kursi sofa. Diduduk ke situ kan. Tapi dia ngadepnya begini kan. Karena maju jadi belakang sini tuh kelihatan kan. Jadi saya penasaran. Tuh perasaan tuh si ibu udah pulang tapi suaminya nggak ada. Pas saya deketin, kok belakangnya bolong. Jadi dia makan nasi goreng, makan fettuccine. Jadi keluar. Jadi saya teriaknya, saya teriak Sin, brek aja saya nggak tahu tuh. Kata si sini, kenapa sih kali mungkin kan? Saya udah nggak sadar tuh. Dia bangunin. Bu bangun bu. Akhirnya saya digotong apa nggak tahu deh. Tahu saya di ruangan yang orang-orang makan kan, karyawan. Bu kenapa bu? Gue tadi teriak, lu tahu nggak? Itu si ibu yang tadi perasaan gue udah pulang Gi. Itu lakinya nggak ada. Pas gue deketin, itu bolong. Berantakan nggak? Ya berantakan dari belakang. Dia rapihin, dia bilang nggak ada. Di situ saya trauma juga tuh, saya cerita kan. Aduh, saya takut deh kerja tapi gimana gitu kan. Cerita lagi sama anak saya. Udah lama. Itu aja. Mama biar berani. Kalau mama takut tambah diituin. Apa jangan-jangan mama baca itu terus kali ya. Al-Fatihah, jadi interaksinya tambah kuat. Dia bilang. Akhirnya dari situ ya udah, itu trauma banget itu 3 hari. Makanya saya bilang udahlah. Ini mau diapain? Makanya pas saya dengar si R ngomong begitu bekas ini, nggak salah lagi. Berarti mungkin karena sisanya dia ada di situ, auranya jadinya gelap. Ya kan kita udah usaha untuk kita ramein, ya kan? Tapi endingnya akhirnya tutup. Semua jadi bubar. Tadi kemarin masih ada security.
security saya bilang, lu uji nyali terus dong. Ya gimana Bu, mau dengar nggak ntar di sini? Oh gak banget. Jadi masih ada suara-suara ketawa, suka ada mainin meja di resto. Oke. Jadi Masih ada bangunannya. masih ada, Tapi kosong, belum ada yang penyewa lagi. belum. Kayaknya katanya mau buka lagi, tapi sampai hari ini belum juga. Oh, berarti KDW belum lama banget dong ya? Itu tahun berapa kejadiannya? Waktu Saya KDW setahun, Enggak, 1 tahun. enggak KDW kerja itu tahun berapa maksudnya? Sekarang 2003 ya, saya masuk. 2003. Tapi bangunannya masih ada, berarti Masih kalau itu udah 2003 ke 2025 udah cukup lama ya, berarti. lama. Sekarang itu udah mungkin Gelap banget. Orang ada kita aja aktivitas banyak. Nah, tadi dupa tadi itu Ada di kasir, yang ditaruh. naruh si yang Orang office. Jadi naruh. Oh, disuruh sama si Bu N ini. Mungkin. Jadi kan kadang-kadang suka gantiin airnya, gitu kan. Kadang-kadang anak-anak kasir buang, ganti, terus baru. Terus sama itunya ditaruh. Kan kalau kita kan ada yang wangi kan. Jadi untuk mengharum juga kalau menurut saya, udah biarin lah buat mengharum. Ada bunga sedap malamnya lagi. Iya. Kayak seperti Tapi itu. Bu N ini dia sama si mantri yang sebelumnya menempati ini. Maksudnya dia sama kepercayaannya itu. Dia sebenarnya sih kalau menurut saya kayak orang nggak percaya. Terus makanya saya pernah ngomong, Ibu ngerti kan ada dunia lain, saya bilang. Oke. Coba Bu dibersihin, saya bilang. Soalnya dari depan Bu, maaf banget, saya bilang. Aura gelap. Jadi kalau orang lewat itu kayak nggak ada resto depan situ. Coba Bu terangin. Kayak ketutup ya. Kayak ketutup. Itu saya karena teman ngomong pertama itu tadinya emang saya masuk ini kok auranya emang nggak enak, depan kayak gelap gitu. Udah diganti lampu biar terang, tapi tetap hawa nggak enak gitu. Dari depan pokoknya kayak gelap aja. Kayak nggak ketahu itu resto loh, nggak tahu. Sampai sekarang kalau ditanya kerja di mana dulu, di resto itu emang ada itu bilang, lu lihat dong jalanan. Oke. Tapi kalau sebelumnya ditinggalin seorang mantri ya, taruhlah mantri itu kan perawat ya, seorang perawat di bawah, mungkin di bawahnya bidan lah ya, bawah ya jauh, ya sama suster ya, mantri sama suster itu sama ya, sama-sama perawat gitu ya. Cuma karena mantri ini cowok. Nah, dia nggak buka praktek di situ. Kalau dulu kan boleh nih, mantri perawat itu boleh buka praktek ya. Praktek dia buka. Itu mantri itu praktek. Nggak ada yang praktek lain, sorry. Kabur. Oh enggak. Jadi katanya sih itu sih cuma yang itu kejawen itu jadinya mungkin masih tersisa di situ kan. Sebenarnya bangunan kan udah ganti kan, dirubah untuk resto, bukan kayak klinik atau apa ya kan, udah ganti gitu kan. Tapi karena namanya bekas itu dipanggil ya kan pasti kan akan ngumpul. Udah gitu dari belakang masuk. Kalau makanya saya jadi jabarin nama si Bang R tuh. Oh itu penyebabnya. Di sini udah ada yang huni, dari luar masuk. Tambah banyak di sini. Bisa ngegerakin kursi, bisa mecahin kaca. Bilang itu Bang, kalau makhluk halus bisa ngerakin kayak gelas di itu, berarti energi dia tuh lebih kuat. Kalau kata saya Bang, bilang gitu. Iya sih Bu, itu Bang. Mungkin dari sisaan mantri kemarin di sini, ketemulah yang lain-lain di sini, dimasukin semua. Bilang namanya, oh ada penghuni lagi nih. Jadi dia datang lagi. Ya kan, jadi tambah banyak. Karena ya isinya keris itu makanya sering dimandiin ya, karena ada penghuninya. Gitu. Ada kan, penunggu lah, jin atau apalah di dalamnya itu yang menghuni keris itu. Keris itu. Makanya kita sebagai ya
orang Islam kan nggak boleh sebenarnya yang kayak begitu kan. Yang kayak begitu. Iya kan, Mungkin jadi nempel dia, Betul. nempel terus di situ kan. Makanya mungkin dari situ kan jadinya, jadi lama-lama gelap, jadi ketutup dengan sendirinya bang. Bisa jadi seperti itu. Betul. Itu kan jadi aktivitasnya dia tambah banyak, dia nggak mau banyakan orang atau berisik ya kan. Tadinya bekas dia mantri, orang sakit di situ, nggak taunya dibuat, nggak tahu juga, ini pendapat saya ya. Iya. Jadi buat resto yang ada DJ-nya, musik, bisa jadi seperti itu bang. Saya bilang. Oke. Itu Kak Dewi, Bang Ale ceritanya. seru juga nih pengalaman Kak Dewi. Terakhir mungkin Kak Dewi ada yang mau ditambahkan atau mau ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke penonton, silahkan kalau ada. Ya, pesan-pesan saya sih, kita tuh berdampingan dengan makhluk lain. Kita harus percaya itu. Soalnya kejadian nyata itu tadinya kan saya dikirain gak mungkin lah. Tapi benar sih ada emang itu. Tapi saya yakin itu ada, itu semua. Karena saya sering Al-Fatihah atau apa, saya nggak tahu juga ya. Apa saya sering diliatin itu. Tapi kita harus percaya, itu aja. Jadi kita jangan bilang nggak ada dunia lain, itu ada dunia lain. Di situ Bang Ale. Oke, Kak Dewi, terima kasih. Oke, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Kak Dewi. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47663 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Dewi, terima kasih buat waktunya ya. Sama-sama. Diminum Kak Dewi, kali dari tadi nggak minum, kali aus. Terima kasih Bang. Sampai jumpa.